Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayu Setiasi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas UAS saya akan menerangkan tentang ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Sentia Anissa. Rintangan-rintangan pembangunan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, kekuatan internasional. Yang ketiga, lingkar setan. Yang keempat, kebudayaan yang tidak ekonomis. Yang kelima, iklim tropis. Syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksa, artinya tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenarnya, bukanlah modal pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini terjadi namun dalam kondisi di mana sistem pemerintahan yang diktator. Selanjutnya adalah kriteria investasi. Kriteria investasi ini ada 3. Yang pertama, investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan kapital. Yang kedua ini, investasi hendaknya mengurangi kesulitan dalam neraca pembayaran sehingga akan memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi. Yang ketiga ini adalah proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada pengguna tenaga kerja terhadap investasinya, produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kemudian penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan atau melakukan penghasilan guna pekerjaan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kemudian ada permasalahan kependudukan negara berkembang, yaitu ada 3. Yang pertama ini adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua ini adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga ini adalah kualitas penduduk yang rendah. Kapital. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Fungsinya ini menantikan produktivitas dalam jangka panjang. Kemudian ada sumber-sumber alam. Pengertian SDA adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh masyarakat atau manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal penting yang berupa benda-benda hidup atau benda mati. Macam-macam SDA, yaitu SDA yang tidak dapat habis, contohnya seperti kayak udara, energi, dan air hujan, matahari. Sedangkan yang diganti atau dipelihara itu contohnya kayak air yang ada di tempat. Kemudian SDA yang dapat diperbaiki itu contohnya air mineral. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Peranan teknologi ini banyak banget, yaitu peranan teknologi informasi dalam komunikasi dalam perusahaan, dunia bisnis, perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu wira swasta. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis. Perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi, maka haruslah Anda seorang atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan kombinasi baru sumber produksi untuk kegiatan produktif. Selesai. Hanya itu saja yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.